Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengawasan dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya, Sayyidah Nafisah, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Karangampel dalam program kesayangan kita ngaos ngaji on screen KUA Kecamatan Karangampel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan narasumber, itu Bapak Tarmudi. Assalamualaikum Pak Tarmudi. Waalaikumsalam Bu Ica. Sehat Pak Tarmudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita sudah ngaji syarah Arba'in Nawawi ya sama Pak Tarmudi. Ya. Nah, kemarin kita ngaji sampai bab muqaddimah. Kira-kira hari ini kita mau ngaji dilanjutkan atau bagaimana, Pak? Dilanjutkan terus. Oke. Siap. Jadi, sahabat pengawasan dimanapun kalian berada, jangan lupa saksikan terus program ngawas ngaji on screen KUA Kecamatan Karangampel. Hari ini Pak Tarmudi akan melanjutkan ngaji kita kitab syarah Arba'in Nawawi. Mangga Pak Tarmudi bisa dilanjut sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu Ica sebagai pembawa kegiatan ini, dan yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Karangampel Bapak Haji Ahmad Maupur, dan juga staf-staf KUA Karangampel semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, baik, kita mulai saja pada sesi yang kedua bagian saya ya. Iya. Itu tinggal melanjutkan wasyhadu alla ilaha illallah al-wahidul qahar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin. Di sini, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah hanya kecuali Allah, al-wahidul qahar, al-wahidu yang maha esa, al-qaharu yang maha perkasa. Jadi Allah itu wahid, maha esa. Esa di sini artinya satu, bukan seperti satu yang dibilang oleh manusia. Nah, maksudnya gimana tuh, bukan seperti satu yang dibilang manusia, Pak? Kalau satu yang dibilang manusia itu ada bandingannya, habis satu dua, terus tiga, atau sebelum satu nol. Wahid di sini untuk Allah Maha Esa tidak ada bandingannya, artinya tidak ada asal usulnya. Kalau satu untuk makhluk ada asalnya, itu nol dulu, baru kemudian satu, dan lanjut dua. Kalau untuk Allah Esa satu ya satu, Esa. Tuh. Al-Karimul Ghafari yang mulia, Al-Ghafaru yang banyak mengampuni hamba-hambanya. Allah itu banyak atau maha pengampun untuk hamba-hambanya bagi siapa saja yang ingin minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, dan seterusnya. Nah, ini
dari wa asyhadu alla ilaha illallah wahidul qahhar sampai wal mursalin wa ali kullin wa sairis solihin, semuanya itu disimpulkan ada 3 bagian utama penting. Yang pertama yaitu persaksian tentang Allah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Nah, kenapa kita itu harus bersaksi kepada Allah? Karena kita sebagai hamba Allah harus mengetahui, yakin bahwa Tuhan itu ada, yaitu Allah. Nah, adanya Allah di sini berarti kayak bentuk pengetahuan kita bahwa yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini atau selain Allah, ya Allah yang menciptakan. Ya, makanya wa asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tuh. Al-Wahidi tadi sudah dijelaskan sifat perbuatannya, dia tidak memiliki sekutu. Artinya tidak ada 0 atau tidak 2. Makanya Allah itu dengan orang yang menyekutukannya itu sangat benci sekali. Orang yang musyrik itu langgeng di neraka, kekal, karena tidak mau diduakan. Sama makhluk juga kalau diduakannya benci, tidak mau, ya kan? Betul. Apalagi pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, persaksian atau pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan seterusnya sampai wasama hati dini. Itu ini sebagai persaksian dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah mengutus hambanya yang bernama Muhammad dijadikan sebagai Rasul pada umur 40 tahun. Yang jelas orang yang diutus oleh Allah itu pasti diberikan keistimewaan. Contoh ibarat ini aja, kantor pos CNE lah gampangannya, kurir itu pasti diberikan oleh yang punya CNE kurir tersebut. Istimewanya apalah, dikasih kendaraan tang. Nah itu kan seperti itu. Sama Allah juga memberikan keistimewaan khusus terhadap Rasulnya. Makanya di sini disebutkan afdolul makhlukin. Nah, keistimewaan khusus apa yang Allah berikan kepada Rasulnya kira-kira Pak? Barangkali ada sahabat penguasa di sana yang belum tahu nih. Jadi antaranya di sini disebutkan al-mahsusu bijawami'il kalim wasama hatiddin. Sifat kekhususan di sini untuk Kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu adalah jawami'il kalim. Jadi kalau orang Jawa ngomong itu bahasanya jawami'il kalim itu ngomongnya sedikit tapi artinya banyak. Maksudnya, nah ngomongnya sedikit tapi artinya banyak tuh kayak gimana? Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau memberikan pengertian, penjelasan itu tidak panjang lebar, sedikit tapi menyeluruh, masalah apapun masuk ada di situ. Jadi sedikit berbicara tapi mudah dipahami ya, gitu. Sedikit bicaranya, ya, wakasurat maknahu, ya, banyak maknanya, artinya itu diantaranya itu al-mahsusu bijawamil kalim. Dan juga keistimewaannya lagi itu wasama hati dini, kebebasan dalam agama, artinya mudah. Agama Islam itu diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat mudah sekali, gampang. Maksudnya gimana tuh mudahnya? Maksudnya mudah itu tidak dianggap susah. Makanya kan inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Jadi, makanya
Jadi contoh ibarat kita wudhu, kemudian juga kita punya luka, gampang dimudahkan pakai tayamum. Nah, itu kan sholat kita itu hukumnya wajib 5 waktu, harus 5 kali, misalkan 5 waktu dalam keadaan perjalanan jauh bisa dikosor, itu berarti kan mempermudah. Oke, berarti agama Islam ini bukan agama yang mempersulit gitu ya Pak ya? Itu bukan agama yang sulit sebenarnya. Kalau ada orang yang beranggapan beragama itu susah, ya berarti sangat bodoh sekali. Betul. Karena agama Islam itu sangat mempermudah penganutnya. Itu. Lah, kemudian bagian yang ketiga yaitu sholawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sa'iris sholihin. Ini doa sholawat dan salam. Kenapa di sini pengarang kitab Syarah Arba'in Nawawi ya Imam Nawawi, namanya Imam Nawawi ya, makanya dinamakan Syarah Arba'in Nawawi, namanya Imam Nawawi. Ini di ujung penutup pembukaannya itu ditutup dengan doa sholawat dan salam. Tujuannya di sini itu secara keseluruhan dari awal wasyhadu sampai doa sholawat dan salam itu pengukuhan keimanan. Adanya syahadat tauhid tadi, syahadat rasul disebutkan, dan juga sholawat dan salam itu pengukuhan keimanan supaya iman kita itu benar-benar kuat terhadap agama yang kita anut. Kemudian juga penghormatan yang ditanggapi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, serta permohonan umatnya kepada kanjeng Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, permintaan. Kemudian amma ba'du faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya sampai anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini sudah menjadi tradisi orang Arab atau orang-orang Islam kalau berbicara itu setelah pembukaan pasti diisi dengan amma ba'du. Nah, itu kenapa tuh Pak? Itu artinya beliau itu setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah atau muji kepada Allah, kemudian sholawat dan salam, kemudian juga doa. Nah, tujuannya itu supaya apa yang kita buka itu benar-benar memberkahi apa yang akan dibacakan setelahnya. Oke. Ya, memberkahi apa yang dibacakan setelahnya. Nah, kalaupun ada mungkin di Indonesia bahasanya tuh ya setelah itu atau setelahnya, amma ba'du itu artinya setelah itu atau setelahnya dan seterusnya, boleh juga. Ini mendapatkan sebagai doa juga sebenarnya, mendoakan untuk kalimat atau penjelasan yang akan dijelaskan setelahnya, setelah pembukaan itu. Tuh sanadnya ya. Sebagaimana ya ibaratnya pembukaan formal lah, secara formal. Kemudian juga untuk faqad rawaina di sini kekuatan periwayatan sanad, faqad pakainya qad, sungguh. Dalam bahasa Jawa mah faqad rawaina maka teman-teman wis ngriwayataken sapa ingsun. Ya. Sapa pula ke Imam Nawawi sudah memberikan riwayat dari Ali bin Abi Thalib sampai terus disebutkan semua di sini sampai beberapa sahabat. Ini semua sahabat di sini sahabat yang benar-benar sahabat yang ilmunya banyak yang disebutkan di sini, terutama sahabat Ali karamallahu wajhah, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Anas bin Malik,
Anas bin Malik itu pelayan Nabi Muhammad. Nah, Anas bin Malik. Dan juga Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Kedua perawi yang terbanyak itu Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Perawi terbanyak hadis anjing Nabi Muhammad. Terus man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahumullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang menjaga atau hafal 40 hadis dari perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkan dan mengumpulkan orang tersebut dengan orang-orang yang ahli fikih dan orang-orang alim nanti di hari kiamat. Nah, 40 hadisnya nih 4 hadis apa aja atau hadis hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, tapi semuanya. Oke, berarti yang hafal satu kitab Arba'in Nawawi ini hadisnya. Ya. Tapi kesimpulannya tidak harus yang ada di kitab ini. Intinya sih 40 hadis lah. Intinya 40 hadis apa aja. Cari aja hadis-hadis yang pendek-pendek ya, 40 hadis. Cari barangkali aja mungkin, syukur-syukur ya kita bisa kumpul dengan orang-orang ahli fikih dan orang-orang alim nanti di yaumul qiyamah. 40 hadis ya, hadis pendek aja. Hadis pendek ya, paling 40 hadis ya. Mau fakihan aliman, Allah akan membangkitkan sebagai seorang ahli fikih dan seorang ulama. Ini di penekanan langsung pada status ilmiah yang akan diperoleh. Penekanan langsung ditekan bahwa orang yang hafal 40 hadis itu akan dibangkitkan. Ba'asullah bisa ada sebagian ulama memaknai bahasa di sini dibangkitkannya orang tersebut seperti orang ahli fikih, orang alim. Bagian ulama menafsirkan juga orang tersebut dikumpulkan dengan orang-orang ahli fikih dan orang-orang alim nanti di yaumul qiyamah. Itu banyak perawi yang disebutkan di dalam pembukaan ini. Tujuannya bahwa hadis dhaif itu sangat penting sekali kita amalkan, akan tetapi jangan sampai dijadikan dalil haram, dalil halal, itu tidak boleh, artinya tidak kuat. Biarpun hadis yang menghafal 40 hadis ini akan dikumpulkan dengan ahli fikih itu termasuk hadis dhaif, tapi kita nggak apa-apa untuk mengikuti hadis tersebut. Iya, walaupun dhaif ataupun sahih itu tetap yang penting 40 hadis. Ini wattafaqul hufad ala annahu hadisun dhaifun wa in kasurat turuquhu. Di kesepakatan para ulama ahli hadis bahwa hadis tadi man hafidho arba'ina hadisan, arba'inan ya, itu semua adalah hadis tadi itu adalah hadis dhaif. Disepakati oleh para ulama. Ini adalah hadis catatan kritis. Sebenarnya catatan kritis bahwa hadis yang man hafidho itu adalah hadis dhaif. Akan tetapi kenapa Imam Nawawi menyebutkan pakai hadis dhaif, bahwa tadi tujuannya untuk penekanan bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Berbanyak ilmu kita dengan cara menghafal hadis walaupun dhaif, kemudian juga isi kandungan hadis, kandungannya walaupun dhaif kita amalkan sebagai tambah-tambah amal perbuatan kita, pahala. Nah, hadis dhaif sendiri itu apa sih Pak Tarmudi? Barangkali sahabat pengawasan nih ada yang nggak tahu nih. Hadis dhaif itu hadis yang rawinya itu berakhlak kurang baik.
kurang baik atau ya seperti berbuat maksiat. Gitu. Kayak semacam hadisnya Imam Bukhari, hadis-hadis berapa ribu hadis itu semuanya, setiap hadis itu diistikharoi supaya bahwa apakah hadis ini benar-benar asli dari Rasul ataukah ini buatan manusia selain Rasul. Itu sebagaimana Imam Nawawi ini Arba'in Nawawi waqad istakhartu, sama Imam Nawawi juga dalam kitab Arba'in Nawawi ini hadis-hadis yang disebutnya itu setiap hadis diistikharoi mengikuti jejak-jejak ulama-ulama terdahulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, banyak. Bagi likuli roghibin fil akhirati aya'rifa hadhil ahadis, orang yang menginginkan kelak di akhirat itu akan bahagia, supaya senang, maka pelajarilah hadis-hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Karena kitab Arba'in Nawawi ini hadis-hadisnya itu menyangkut semua aspek agama. Ada disebutkan, walaupun secara global tidak terperinci, kayak masalah sholat, masalah niat, tapi intinya tujuannya yang fokus akhirat. Akhirat, bukan keduniaan, kayak semacam pelajaran bab riba lah, bukan masalah keduniaan, kan? Tuh. Berarti hadis Arba'in Nawawi yang dikarang oleh kitab Imam Nawawi ini berfokus kepada akhirat, gitu ya Pak, hadis-hadisnya. Ya, hadis pertama kan disebutkan innamal a'malu binniyat. Nah, walaupun pekerjaannya itu kelihatan mata, pekerjaan atau kegiatannya itu kelihatan dunia, akan tetapi dengan niat lillahi ta'ala ya akan jadi pekerjaan akhirat. Sebaliknya pekerjaan akhirat kalau niatnya kita itu dunia, ya tidak ada pahala, tidak ada hasilnya. Seperti kita melaksanakan sholat rajin, beribadah rajin, kemudian juga mengaji rajin. Kalau niatnya ingin dipandang oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, ya bablas, tidak akan menghasilkan pahala akhirat. Akan tetapi Allah pasti memberikan apa yang mereka kejar, niatkan. Ya tadi nuwafi ilaihim, Allah akan memberikan pasti. Tuhan sudah berjanji nuwafi ilaihim, Allah akan memberikan, ya cuman di dunianya saja. Laib khosun, itu tidak bakal rugi orang yang tekun, orang yang rajin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke Pak, sebelum selesai nih, minta kesimpulannya dong Pak, dari Muqaddimah segini banyak yang dituliskan oleh Imam Nawawi dari kitab Arba'in Nawawi ini, apa kesimpulan dari Muqaddimah? Secara ringkas, kalimat Muqaddimah itu di sini menggabungkan perintah untuk mencari ilmu yang bermuara pada akhirat itu dengan fondasi tauhid. Ya, menggabungkan mencari ilmu harus didasari dengan tauhid, keimanan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya supaya kita itu bermuara ke akhirat. Ujung-ujungnya bahwa setiap kesuksesan ilmiah dan spiritual adalah yaitu anugerah murni dari Allah, bukan semata-mata kecerdasan kita atau pikiran kita. Itu jadi intinya ya, kita di dunia ini harus berusaha, ikhtiar, adapun hasilnya tergantung urusan Allah, hak prerogatif Allah. Itu ya. Mungkin itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak terasa ya sahabat pengawasan dimanapun kalian berada, udah berapa menit nih kita ngaji kitab Syarah Arba'in Nawawi sama Pak Tarmudi. Karena penjelasan beliau ini sangat enak, sangat mudah kita pahami, jadi tidak terasa gitu waktunya. Nah, buat sahabat pengawasan di rumah, barangkali ada pertanyaan
boleh langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya dengan Pak Tarmudi kita jawab pertanyaan sahabat pengawasan. Oke. Berarti minggu depan selanjutnya mulai hadis nomor 1. Iya, berarti nanti untuk pertemuan selanjutnya hadis mulai nomor 1. Ya, insya Allah. Terima kasih Pak Tarmudi untuk waktunya, untuk penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau masih mau ketemu sama Pak Tarmudi, selalu ikutin kajian ngaos ngaji on screen KUA Kecamatan Karangampel. Insya Allah nanti kita ketemu sama beliau di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nah.